Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di episode kedua Nabi Musa alaihissalam. Sudah sejak lama masyarakat Mesir kuno memanfaatkan lembah Sungai Nil yang subur untuk bercocok tanam. Air luapan Sungai Nil digunakan untuk mengairi lahan mereka. Oleh karena batas-batas lahan ini sangat penting bagi masyarakat, maka diangkatlah tokoh masyarakat yang bertanggung jawab mengatur batas tanah dan semua hal yang terkait dengan tata kehidupan masyarakat. Tokoh masyarakat inilah yang selanjutnya diberi gelar Fir'aun. Seiring dengan perkembangan sistem kemasyarakatan dan tata wilayah, maka Fir'aun diperlakukan seperti layaknya seorang raja. Ia menjadi pemimpin sekaligus pemuka agama bagi masyarakat. Pada masa Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun mengangkat dirinya sebagai Tuhan dan memerintahkan agar seluruh rakyat menyembah Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam agar berdakwah menyadarkan Raja Fir'aun dengan dibantu oleh saudara sepupunya sebagai juru bicara, yaitu Nabi Harun alaihissalam yang telah berada di Mesir lebih dahulu. Nabi Harun alaihissalam terkenal pandai bertutur kata. Mereka berdakwah berulang-ulang hingga suatu ketika terjadilah peristiwa di mana mereka harus menghadapi kemarahan Raja Fir'aun karena Nabi Musa berhasil menunjukkan kenabiannya melalui mukjizat merubah tongkat menjadi ular besar dan tangannya yang bersinar menyilaukan setelah dikeluarkan dari bajunya. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 32 sampai dengan 33. Fir'aun menantang dengan mendatangkan para penyihir terhebat dari seluruh Mesir untuk mengeroyok dan mengalahkan Musa. Mereka diiming-imingi imbalan hadiah kekayaan dan kedudukan tinggi di samping Raja Fir'aun. Dengan disaksikan oleh ribuan yang hadir, Nabi Musa alaihissalam telah bersiap berhadapan dengan bermacam-macam kekuatan hitam yang mengerikan. Dari tali temali, tongkat-tongkat para penyihir Mesir, muncullah beribu ular yang bergerak cepat hingga menyerang dan membunuh Nabi Musa alaihissalam. Pada saat genting ini, atas izin Allah SWT, Nabi Musa alaihissalam segera melemparkan tongkatnya, sehingga menjelma menjadi seekor ular raksasa yang menelan semua bentuk sihir yang berada di hadapannya, tanpa tersisa. Dikisahkan bahwa oleh karena ketakutan yang teramat sangat, Raja Fir'aun mendadak mengalami diare sebanyak 40 kali dalam sehari. Padahal sebelumnya, Raja Fir'aun membuang hajat sekali dalam 40 hari. Di sisi lain, pertempuran ini telah membuat para tukang sihir beserta orang-orang yang menyaksikan menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Fir'aun tetap saja ingkar dan justru menginstruksikan untuk menghukum dengan sangat kejam terhadap siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun tidak bisa menerima kekalahannya. Untuk menutupi kelemahannya, ia semakin congkak dan kejam kepada Bani Israel. Hal ini yang membuat Nabi Musa alaihissalam terpaksa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berkenan mendatangkan bencana untuk menghukum Fir'aun dan para pendukungnya. Permohonan Nabi Musa alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri Mesir dengan seketika dilanda musim panas yang berkepanjangan. Sekalinya turun hujan, yang datang adalah hujan badai yang memporak-porandakan negeri Mesir. Ciut hati Fir'aun saat itu, tetapi setelah semuanya reda, ia kembali ingkar. Nabi Musa berdoa lagi agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan semua kekayaan Fir'aun beserta para pengawalnya dan mengunci mata hati mereka. Quran Surat Yunus ayat 88. Selanjutnya, semua kekayaan kebun serta apapun yang mereka miliki berubah menjadi batu yang tidak bisa mereka manfaatkan lagi. Melihat sikap Fir'aun yang tidak mau bertobat, akhirnya Nabi Musa alaihissalam memutuskan membawa seluruh pengikutnya, kurang lebih 600.000 kaum Bani Israel, keluar dari negeri Mesir.
Mengetahui hal ini, para petinggi dan penasihat kerajaan Mesir menghasut Raja Fir'aun agar mengerahkan ratusan ribu pasukan berkuda dan pasukan perang bersenjata lengkap mengejar, hingga mereka dapat menyusul rombongan Nabi Musa alaihissalam di tepi Laut Merah. Di saat terdesak, Nabi Musa alaihissalam mendapat petunjuk dari Allah SWT supaya menghentakkan tongkatnya di permukaan laut. Lautan luas di hadapan Nabi Musa alaihissalam mendadak terbelah, sehingga Nabi Musa alaihissalam beserta kaum Bani Israel dapat menyeberang dengan selamat. Ketika Fir'aun melihat pemandangan yang menakjubkan ini, ia mengira Laut Merah telah tunduk kepadanya. Dengan penuh kebencian dan hasrat tak ingin dikalahkan, maka Fir'aun memerintahkan seluruh pasukan yang perang untuk menyeberang lautan tanpa rasa takut. Namun dugaannya salah. Sesampainya di tengah-tengah, Laut Merah tiba-tiba menutup kembali dan meluluh lantakan Fir'aun beserta seluruh pasukan bala tentara perang kerajaan Mesir. Hal ini terjadi karena Nabi Musa alaihissalam telah menghentakkan tongkatnya, sehingga Laut Merah kembali seperti sedia kala. Sesaat sebelum hancur tenggelam di lautan, Fir'aun mengatakan bahwa ia mau beriman dan mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang diyakini Bani Israel. Namun hal ini tidak berguna karena semua sudah terlambat. Malaikat Jibril menutup mulut Fir'aun hingga akhirnya binasa. Kejadian ini menandai terbebasnya Bani Israel dari kejamnya perbudakan dan penindasan Fir'aun di Mesir. Para arkeologi telah menemukan beberapa bangkai roda kereta kuno berada di dasar Laut Merah. Selain itu, juga ditemukan tulang-tulang manusia dan tulang kuda yang berasal dari masa saat zaman Nabi Musa alaihissalam. Hingga kini, jasad Fir'aun tetap utuh. Allah SWT telah menjanjikannya sebagai pelajaran bagi orang-orang yang hidup setelah zamannya. Quran Surat Yunus ayat 90 sampai dengan 92. Perjalanan dakwah Nabi Musa alaihissalam belumlah usai. Kita akan ikuti kelanjutan kisahnya pada episode ketiga. Fakta menakjubkan mengenai pembangunan piramid terdapat pada Quran Surat Al-Qasas ayat 38 yang artinya, dan berkata Fir'aun, "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat. Kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia dari orang-orang pendusta." Ternyata penelitian masa kini mengungkap bahwa piramid telah dibangun dari tanah liat yang dipanaskan. Kenyataan ini sangat jelas dan kuat membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak berbicara mengikuti hawa nafsunya, melainkan petunjuk dari Allah SWT yang menciptakan Fir'aun dan menenggelamkannya dan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Demikian kisah Nabi Musa alaihissalam episode yang kedua. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.